Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapardiansa. Saya dari Lokal D1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis. Organisasi bisnis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Kedua, perseroan firma. Ketiga, persekutuan komanditer. Badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu organisasi bisnis yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh seorang pengusaha. Kemudian di sini kelebihannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, mudah mendirikan dan membubarkan. Kedua, kebanggaan dan kepuasan atas milik sendiri serta dapat mendirikan usaha sendiri. Yang ketiga, keuntungan diperoleh adalah milik sendiri, tidak dikenakan pajak berganda. Kemudian kekurangan. Kekurangan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas. Kedua, keterbatasan sumber dana. Ketiga, kesulitan dalam pengelolaan. Keempat, benefit yang kecil. 5, pertumbuhan terbatas. 6, tenggang waktu yang terbatas. Kemudian perseroan firma. Perseroan firma adalah persekutuan firma yang berbentuk firma dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan suatu bisnis. Kemudian kelebihan dari perseroan firma itu terbagi menjadi 3. Modal relatif lebih besar. Yang kedua, pimpinan firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Yang ketiga, lebih mudah meminjam modal karena memiliki akta notaris. Kemudian kekurangannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerugian suatu anggota akan ditanggung bersama. Yang kedua, jika firma bangkrut, harta pribadi dapat ikut tersita. Yang ketiga, jika ada anggota yang melakukan pelanggaran hukum, maka semua anggota firma terkena akibatnya. Kemudian persekutuan komanditer, yaitu persekutuan antara 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mendirikan usaha. Sini kelebihannya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, modal yang dikumpulkan lebih besar. Yang kedua, pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perseroan terbatas. Ketiga, kemampuan manajemennya lebih besar. Kemudian kekurangannya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Kedua, sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan. Yang ketiga, kelangsungan hidupnya tidak menentu. Bentuk kerjasama bisnis yang lain itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, joint venture. Kedua, sindikat. 3, trust. 4, kartel. 5, holding company. Koperasi perseroan terbatas, suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia sebagai pemilik hak dan kewajiban memiliki dan menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Ekspansi bisnis adalah memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain. Bentuk-bentuk pengusahaan yang lain itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Kedua, koperasi. 3, yayasan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.